Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Siang hari ini saya live lagi untuk berbincang-bincang tentang perbuatan Tuhan Yesus kepada kita dan cara mengusir roh-roh jahat seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Jadi kita tidak perlu kompromi untuk mengatasi apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang bagaimana cara mengusir roh-roh jahat itu, karena roh-roh jahat itu mengenal Tuhan Yesus. Kenapa? Karena roh-roh jahat itu adalah malaikat yang telah dikutuk. Dia adalah pelayan Tuhan Yesus, makanya dia mengenal Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, sebelumnya itu kita berdoa. Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak yang punya kerajaan sorga di bumi dan di sorga, pada siang hari ini hamba akan memperbincangkan tentang perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib yang Tuhan senantiasa nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Hamba akan bercakap-cakap Bapa, mempercakapkan tentang firman kebenaran-Mu, tentang cara-Mu, ajaran-Mu, bagaimana cara mengatasi dan mengusir roh-roh jahat dari tubuh kami, dari tubuh atau dari diri kami, atau dari tubuh kami manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau sendiri akan bertahta, biar Engkau sendiri akan melakukannya di dalam diri hamba-Mu, agar apapun yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami berjalan sebagaimana Tuhan. Kau mampukan kami dengan kuasa Roh yang kudus, dengan darah-Mu yang suci, dengan pertolongan kuasa Roh yang kudus, dengan bimbingan dan api Roh yang kudus akan membakar dan menghanguskan roh-roh jahat yang senantiasa mengganggu kami. Karena lawan kami sekarang Tuhan bukanlah darah dan daging, tetapi dengan penguasa-penguasa dan roh-roh jahat di udara, di angkasa, dan juga dari kuasa-kuasa kegelapan, serta pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan berkata-kata lewat mulut hamba, bibir hamba-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Ampuni salah dosa kesalahan kami, layakkan kami Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Bapa yang kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jadi ini tentang firman kebenaran Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Firman ini saya ambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 10, ayat 1 sampai ke 13 sampai ke 20, biar kita bagaimana roh-roh jahat itu diusir oleh Tuhan Yesus. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari-larilah ia mendapatkannya, lalu menyembah dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Ya, karena sebelum Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang itu." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena
karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh jahat. Roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 12.000 jumlahnya itu terjun ke tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentang bagaimana mengusir roh jahat itu. Kalau kita percaya dan yakini, maka kita akan dapat mengusir itu seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena roh-roh jahat itu adalah orang yang telah mengenal Tuhan Yesus. Dan ketika ayatnya yang ke-7 ini, karena orang ini sudah lama dihinggapi oleh roh-roh jahat, lalu sampailah mereka di seberang danau dan Gerasa, dan baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering dibelenggu. Jadi roh-roh jahat ini kuat. Ketika dia sering dibelenggu, dia semakin kuat ini, seperti yang dilakukan. Jadi dia dibelenggu dan dirantai dengan apapun, dia putuskan. Karena bayangkan itu banyak sekali roh-roh jahat yang ada dan diputuskan dan dibelenggu, dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam berkeliaran dari perkuburan dan di bukit sambil berteriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus, yang roh jahat ini, ketika ia melihat Yesus, dia ketakutan, ya saudara-saudara, dan roh jahat ini ketakutan. Kita baca pada ayat yang ke-7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Jadi saudara-saudaraku, roh jahat yang ada atau legion yang ada di dalam orang ini, yang dari perkuburan, yang berteriak-teriak terus, itu berkatakan kepada Tuhan Yesus, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah, ya.
yang maha tinggi. Jadi dia tahu itu siapa itu Tuhan Yesus. Roh jahat ini tahu itu Tuhan Yesus ya, saudara-saudaraku, karena dia adalah malaikat yang telah terkutuk. Dan apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan engkau siksa aku. Jadi dia roh jahat ini berkata jangan siksa aku, karena dia sudah ketakutan. Dia takut sama Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Jadi Tuhan Yesus berkata, keluarlah dari orang itu. Jadi kita harus mempunyai kuasa seperti Bapak Yesus, karena Tuhan Yesus sudah memberi kita kuasa. Bagaimana mengusir roh-roh jahat itu bukan dengan biasa, karena roh-roh jahat itu harus diusir dengan pada saat kita berpuasa, kita merendahkan di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan, kuasa Tuhan masuk ke dalam hati dan pikiran kita, dan kita biarkan Tuhan yang berperkara dan akan mampu untuk mengusir roh jahat itu dengan berpuasa, merendahkan di hadapan Tuhan Yesus. Nah, itu yang Tuhan ajarkan pada kita pada siang hari ini. Jadi kita harus mengusir, menengking roh-roh jahat itu di dalam nama Tuhan Yesus, dengan darah Yesus, dengan api Roh Kudus. Kita bakar, kita tolak, kita hancurkan roh-roh jahat itu. Kita keluarkan dia. Tapi Tuhan sangat baik, karena dia mengikuti permintaan daripada roh jahat ini. Dia tidak menghancurkan, tetapi dia memberitahu, biar buanglah saya, jangan saya musnahkan. Jadi permintaannya Tuhan Yesus kabulkan. Jadi kita lanjut ya, kita apa? Tuhan Yesus mengabulkan permohonan daripada roh-roh jahat ini. Karena sebelumnya Yesus mengusir roh jahat dari orang itu. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapakah namamu? Jadi Tuhan Yesus bertanya kepada roh-roh jahat ini, siapakah dia? Jawabnya, namaku Legion, karena banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh jahat. Roh-roh itu keluar dari daerah itu. Jadi dia mengatakan supaya jangan diusir dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Jadi di sana itu ada pegunungan, ada lereng gunung, di situ banyak babi-babi mencari makan. Dan permintaan roh jahat itu berkata, lepaskanlah kami, masukkan mereka ke dalam babi-babi itu. Jadi Tuhan mengabulkan permintaannya, dan dia menyuruh dia masuk ke dalam babi-babi itu yang sedang makan. Lalu roh jahat itu, roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Jadi roh jahat ini menyuruh Tuhan Yesus supaya dia disuruh masuk ke dalam roh jahat ini. Jadi Tuhan Yesus mengabulkan permintaan daripada roh-roh jahat itu supaya dimasukkan ke dalam. Dia berkata, suruhlah kami, karena ini legion ini banyak. Jadi dia berkata, suruhlah kami masuk ke dalam babi-babi itu supaya mereka jangan, maksudnya itu supaya jangan keluar dari daerah itu, tetapi dia disuruh masuk ke dalam tubuh babi-babi itu. Kita lanjutkan apa kata firman Tuhan. Biarlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Karena babi yang kira-kira 20.000 jumlahnya itu terjun dari jurang, dari tepi jurang ke dalam danau dan matilah masih lama. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu kepada orang kampung yang keluar untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat apa
orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang takut sudah berpakaian sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan babi-babi itu. Lalu mereka menceritakan tentang babi-babi itu. Lalu ia meninggikan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan mengikutinya. Yesus tidak memperkenankan, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu," karena mereka banyak. Orang-orang banyak. "Pulanglah ke rumahmu," kepada orang-orang sekitar itu. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu itu, orang yang tadinya kerasukan setan meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepadanya, "Janganlah Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepadanya, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang tuamu sekejam." Pada waktu Yesus tidak memperkenankan. Haleluya. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepadanya, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang yang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah dibuat Yesus atas dirinya, dan semua mereka yang jadi heran. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus memperkenankan, Tuhan Yesus mengabulkan permintaan daripada roh-roh jahat ini untuk dia pindah. Dia diusir keluar dari daerah itu, tetapi dia mau supaya dia diusir masuk di babi-babi itu dan supaya dia menguasai babi-babi itu. Tetapi malangnya si roh jahat ini, karena babi-babi itu terjun dari atas bukit dan babi-babi itu mati lemas bersama dengan roh-roh jahat pada saat itu. Jadi itu adalah pengajaran Tuhan Yesus tentang mengusir roh-roh jahat, saudara-saudaraku. Jadi roh-roh jahat itu tidak bisa diusir dengan lemah lembut, tetapi harus dengan suara keras, ditengking di dalam nama Tuhan Yesus dengan darah Yesus, dan atau membakar dengan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi roh-roh jahat itu ditengking, bukan dibacarai dengan halus. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, meninggalkan kita, karena Dia sangat baik, luar biasa. Dasar, biarlah kuasa-Mu, biarlah kehendak-Mu saja nyata di tengah kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus mengabulkan permintaan daripada si
si legion ini, karena kenapa dikatakan legion itu, karena itu roh-roh itu banyak berkumpul, lebih berjuta-juta atau beratus legion ini. Jadi makanya mereka kuat sekali pada saat dia dibelenggu dengan rantai, dengan tali, dengan apapun ya, yang besi sekota pun dia putuskan, saudara-saudara, karena legion ini banyak ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi bagaimana cara mengusirnya? Kita harus mempunyai kuasa seperti Bapak Yesus yang sangat mengasihi kita, yang begitu baik mengasihi kita, yang begitu luar biasa, yang telah luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih karena kasih-Mu yang luar biasa. Bapak Engkau sungguh baik, luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik, terlalu baik Engkau. Thank you Jesus, Kau baik, Kau luar biasa. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, karena Tuhan Yesus mendengarkan permintaan daripada roh-roh jahat ini. Roh-roh jahat itu ada di situ, ada sejumlah babi yang mencari makan di lereng gunung itu, dan roh jahat itu mengatakan, janganlah kami dihancurkan atau dilemparkan dari daerah itu, tetapi suruhlah kami. Jadi suruhlah Tuhan malam roh jahat ini meminta supaya Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk masuk ke dalam babi-babi itu. Jadi ketika Tuhan Yesus mengabulkan permintaan mereka, mereka berkata pada Tuhan Yesus supaya dia dimasukkan ke dalam roh-roh jahat, dia dimasukkan ke dalam babi-babi itu. Jadi dia tidak mau hancur ini babi-babi ini, tetapi karena pengisinan Tuhan karena kebaikan Tuhan, maka semua itu terjadi, semua itu bisa berjalan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan mengabulkan permintaan daripada si Lucy pada siang hari ini. Terima kasih, biarlah kita senantiasa berpedoman pada Tuhan Yesus, pada ajaran Tuhan Yesus, bahwa kita dapat mengusir roh-roh jahat itu dengan merendahkan diri di depan Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus. Dengan darah Tuhan Yesus kita dapat mengusir roh-roh jahat itu. Dengan perlindungan kuasa Roh-Nya yang Kudus, kita akan dapat mengusir roh-roh jahat itu, saudara-saudaraku. Seperti kalau roh-roh jahat itu yang biasa dikirim dengan santet, dengan guna-guna, dengan hal-hal yang lain. Jadi bagaimana caranya untuk itu? Dengan mengusirnya, menengkingnya di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan keras ya, kita dapat menengking dia seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Jadi puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita melakukan bagaimana meneladani teladan kasih Tuhan Yesus. Jadi kita harus menengking roh-roh jahat itu supaya dia keluar dari tubuh seseorang, supaya dia tidak tinggal lagi, tetapi kita ikuti permintaannya, kita memasukkan dia kemana dia sukai, dan tidak kembali lagi ke tubuh kita semua, saudara-saudaraku. Jadi berbahagialah kita, saudara-saudaraku, yang selalu dibimbing oleh Tuhan Yesus, yang selalu diajar Tuhan Yesus, bahwa orang yang sudah dirasuk oleh setan ini, yang sudah yang tadinya gila, yang tadinya sinting, sudah keluar roh-roh jahat itu, dan mereka bersuka cita menari-nari karena mereka sudah dilepaskan dari roh-roh jahat itu. Yang tadinya ini dia teriak-teriak, darinya ini sangat ditakuti oleh orang-orang Israel karena legion ini sangat kuat di dalam tubuh
Jadi untuk itu saudara-saudara, mari kita berpuasa dengan sungguh-sungguh. Kita melakukan puasa dan meminta petunjuk-petunjuk dari Bapak Yahweh supaya bagaimana kita dapat mengusir roh-roh jahat itu saudara-saudaraku, dengan meminta kuasa Roh Kudus, dengan darah Yesus, darah Yesus yang berkuasa, dengan kuasa darah Yesus, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, dengan api Roh Kudus kita membakar, kita menghancurkan roh-roh jahat itu saudara-saudara yang kekasih. Jadi apapun saudara-saudaraku, seperti ketika kami mengusir, ketika saya yang saya tahu bahwa roh-roh jahat itu, roh jahat yang ada dalam kemanakan saya lanjutnya lagi, kemanakan saya itu hari adalah roh-roh jahat yang ada 3 ya. Jadi roh yang adalah kakeknya sendiri yang sudah mati, dan roh-roh jahat ini dari janin atau dari anak-anak yang kecil yang telah pada saat kecil dia meninggal dan sudah menjadi arwah gentayangan saudara-saudara. Untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mengandalkan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita mengusir, kita meminta petunjuk dari Tuhan Yesus, bahwa hanya dengan kita berjalan bersama Tuhan Yesus kita dapat mengatasi masalah-masalah kita. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus saudara-saudaraku. Kiranya damai sejahteranya dinyatakan kepada kita supaya kita senantiasa Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau siang hari ini Tuhan izinkan hamba live untuk menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengajari kami untuk mengusir roh-roh jahat. Halo sayang. Mau puisi pasien. Oh, ada pasien ya. Tunggu dulu Nana. Mau masuk Mika? Keluarga. Oh ya. Saya berdoa dulu sini. Nah, banyak pasien Ucika. Sekian dulu saudara-saudara yang kekasih, live saya hari ini tentang bagaimana cara mengusir roh-roh jahat itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, kita mengandalkan Tuhan Yesus yang telah mengajar kita lewat firman kebenarannya bahwa kita bisa menghadapi berbagai persoalan, kita menghadapi masalah-masalah kalau kita berjalan dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang mempunyai kerajaan sorga. Tidak ada mahasiswa muka? Tidak ada. Apa dong? Jadi kau yang termuda, jadi kau yang memasang. Oh kasih. Bukan juga nunggu kak, keluarga aku dong. Oh keluargamu. Oh pantasan. Bagus ini jadi kelas 1 ini ceritanya. Jadi bukan lagi kelas 1 VIP ini. Hah? Jadi VIP nih jadinya karena mantap. Kelas 1. Ya. Iya. Karena kan enggak kasih masuk 2, tak mungkin lo kasih masuk orang lah kalau ada di dalam. Kalau pun kayak itu masuk juga. Iya, itulah. Oke. Kelas 2 kelas 2. Sampai di sini saudara-saudaraku, saya akan memuji-muji Tuhan saudara-saudaraku tentang puji-pujian. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema mendengar suaranya.
Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya.